Mata itu mulia nggak? Mulia. Kita bisa melihat dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan lewat penglihatan. Telinga mulia nggak? Mulia. Mulut mulia nggak? Mulia itu bahasa Arabnya kata kerjanya karuma. Jelas? Dimuliakan mukarram. Sifat mulianya karamah. Bila melekat pada diri pemiliknya disebut karim. Bila melekat dan sifatnya banyak disebut karimah. Paham? Paham aja ya. Di mana dalilnya? Quran surah ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Jadi saat kita dicipta, semua yang melekat pada tubuh kita ini mulia. Mata mulia, telinga mulia, lisan mulia. Karena mulia, maka fungsinya dijaga oleh Allah supaya terus mulia. Mata hanya boleh lihat yang baik, karena mulia. Yang mulia dipakai untuk melihat yang tidak mulia, jatuh kemuliaannya. Nah, Allah punya sifat Rahman dan Rahim, tidak ingin bagian tubuh hamba itu tidak mulia. Makanya dijaga kehormatannya. Dalam bahasa Arab itu diserap ke dalam bahasa Indonesia, kehormatan itu dari bahasa Arab hurmah. Sesuatu yang menjaga kehormatan supaya tampil terhormat disebut haram. Jadi haram itu datang sebagai hukum asalnya untuk menjaga kehormatan kita supaya tidak jatuh. Kenapa dilarang mencela? Supaya terjaga kehormatan. Sebab ketika seseorang mencela jatuh kehormatannya. Kenapa dilarang melihat yang tidak baik? Anda seorang anggota dewan misalnya, di tempat yang terhormat, mewakili rakyat, tempatnya terhormat, pinnya terhormat. Tiba-tiba pandangannya dipakai untuk melihat yang tidak terhormat. Saat sidang, dipakai nonton misalnya video yang gak bagus. Pornografi misalnya dan sebagainya. Itu pasti jatuh kehormatan Anda. Karena itu dijaga oleh Allah. Jangan sampai kamu jatuh kehormatannya. Muncullah hukum haram. Jaga pandangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Yang gak bagus palingkan. Perempuan juga palingkan yang tidak bagus. Jaga. Nanti ada sesuatu yang kalau dilanggar dilakukan. Ada sebagiannya yang menular kepada koleganya. Misal ayah berbuat, anak yang kena. Hati-hati dengan dosa itu tuh. Ya, misal apa? Maaf ya, maaf. Sekali lagi maaf. Korupsi, pencurian yang ini melukiskannya ini tidak mudah gitu ya. Pencurian yang dilakukan dengan menghilangkan hak banyak orang, itu kenanya menular. Bapaknya korupsi, anaknya bisa yang dibully. Catat ini, bapaknya korupsi, istrinya bisa stres, bisa yang kena. Habis itu. Tolong yang pejabat-pejabat tuh ya, pikir dulu kalau ada tawaran-tawaran begitu. Jangan dipikirkan tawarannya, pikirkan pertaruhan anak dan keluarganya. Itu pasti itu. Zina, ngaruhnya banyak sekali. Anda punya jabatan, nanti tantangan diantaranya selain minuman keras, selain penipuan, penyalahgunaan, juga zina. Ya, dilakukan itu dampaknya banyak. Nah ini dijaga dengan turunnya hukum tadi, haram. Haramkan ini supaya terjaga kehormatannya. Paham sampai sini?